Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait etika dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi. Sebelum itu, di kelompok kami ada Karus Larasati, Yuyut Tias Panuntun, Amelia Fauziana, Fatimah Nuraini, Leoni Nabila Putri, Sani Alfiati, lalu yang terakhir Putri Sari Ramadhani. Nah, teman-teman tahu tidak apa saja etika dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi itu? Yang pertama, saring sebelum sharing. Kalian pasti pernah dengar kalimat saring sebelum sharing. Apa sih maknanya? Saring sebelum sharing ini berkaitan dengan penyebaran berita hoax. Berita hoax adalah berita bohong atau palsu. Sekarang ini banyak orang yang dengan seenaknya menyebarkan berita tanpa sumber yang jelas. Apalagi saat ini berita hoax mudah sekali disebarkan melalui media sosial dengan kalimat yang sensasional dan provokatif. Tentunya, berita hoax ini merugikan pihak yang menjadi objek dalam berita dan menjadi gosip di dunia maya. Adakah undang-undang yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax? Penyebaran berita hoax akan dikenakan hukum positif seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Jika berita-berita tersebut menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, maka sanksi hukumannya adalah penjara selama 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar. Yuk kita lihat dalam diri masing-masing. Apakah kita termasuk yang suka menyebarkan berita hoax atau yang mudah percaya dengan berita yang belum diketahui sumbernya? Nah, selanjutnya, bagaimana sih etika dalam memberi komentar di dunia maya? Saat ini, hampir semua orang menggunakan media sosial. Dengan media sosial, semua orang dengan mudah melakukan ataupun mengetikkan komentar yang sesuka hati tanpa memperdulikan perasaan yang dikomentari. Padahal, dampak komentar negatif sangat tidak baik untuk penerima komentar. Dampak buruknya, ia akan merasa malu, merasa tidak percaya diri, memburuknya kesehatan mental, menimbulkan gejala depresi, hingga terkadang pun komentar buruk membuat si penerima komentar melakukan tindakan bunuh diri. Setelah mengetahui dampak buruk dari komentar negatif, kita sebagai pengguna media sosial dapat menghindari komentar negatif dengan cara yang pertama, sebelum berkomentar, cobalah merefleksi diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga emosi dalam berkomentar. Yang ketiga, menghindari kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Yang keempat, memberikan komentar yang secukupnya saja. Maka, dalam menghindari komentar negatif merupakan etika yang baik dalam bermedia sosial yang harus dimengerti oleh semua pengguna media sosial. Karena apa? Karena agar dengan memberikan komentar baik dapat memberikan pengaruh yang baik seperti motivasi dan memberikan rasa senang bagi penerima komentar di media sosial. Media sosial atau medsos memungkinkan kamu untuk membagikan sesuatu, mulai dari foto, video, dan makanan sedang kamu makan, hingga perasaanmu atau pendapatmu akan sesuatu. Berbagi tentang sesuatu yang bermanfaat, banyak pengguna media sosial justru sering membagikan hal-hal yang tidak sopan, seperti mengunggah foto atau gambar yang tidak baik, memberikan komentar yang kasar, bahkan foto atau gambar yang tidak selayaknya diunggah ke media sosial. Misalnya dengan mengunggah foto atau gambar di media sosial yang tidak sejalan dengan kesusilaan. Contohnya dengan mengunggah foto atau gambar orang yang telanjang, mengumbar aib foto atau gambar teman,
Selain itu, juga mengunggah foto yang mencemarkan nama baik juga bisa melanggar hukum. Terdapat pasal 27 ayat 3 UU ITE yang bunyinya dengan sengaja melakukan penguploadan foto atau gambar yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelanggaran aturan tersebut dapat mengakibatkan hukuman di penjara hingga 6 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Alangkah lebih baik untuk melihat manfaat dari apa yang kita lakukan dengan media sosial. Dan apa sih keuntungan dari ini? Apa mungkinkah foto orang yang diupload itu membuat rasa puas, senang, dan bahagia? Ya, tentu saja memuaskan bisa melakukan hal seperti itu. Tapi, rasa puas itu hanyalah sementara dan malah merugikan diri sendiri di dalam jangka panjang. Sebaiknya sebelum melakukan pengunggahan foto, lebih baik memperhatikan dampak setelah kita melakukan hal tersebut. Kalau ngomongin tentang media sosial, saat ini terkesan seperti diary. Media sosial seolah membuat batasan privasi orang tuh makin buram gitu. Kok bisa sih? Oke, jadi gini. Setiap hari mungkin beberapa dari kita disuguhkan dengan konten tentang kehidupan orang lain. Bahkan hal-hal yang dianggap private pun juga diunggah di media sosial. Dampaknya apa sih? Ya tentu saja orang-orang jadi tahu hal-hal yang dianggap private tersebut. Lalu apa aja sih yang termasuk data pribadi? Jadi beberapa di antaranya adalah nama lengkap, alamat rumah, alamat email, nomor handphone, kartu kredit, nomor rekening, nomor KTP, atau yang lainnya. Terus, kenapa sih data pribadi itu penting? Ya, karena gini, misalnya, kita mempublikasikan nomor KTP, kartu kredit, atau nomor rekening. Akhirnya, penjahat bisa mengambil uang dari rekening kita. Sebenarnya sharing itu gak masalah, cuma ya harus bijak aja gitu. Pahami batasan apa aja yang oke atau enggak untuk di-share. Coba renungin dulu, apa perlu mengunggah atau sharing sesuatu? Manfaatnya apa? Konsekuensinya apa? Dan jangan sembarangan nge-share data orang lain, termasuk foto dan identitas tanpa persetujuan. Gunakan password dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk keamanan lebih. Sebagai tambahan, waspadai notifikasi yang memberikan penawaran pinjaman ataupun hadiah. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah yang pertama, jangan menyebarkan hoax. Yang kedua, menghindari komentar-komentar buruk. Yang ketiga, mengupload foto yang sopan. Lalu yang terakhir, menghindari penguploadan data pribadi. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.